Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Guru Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum kita ikuti pengajian kali ini, subscribe dulu ya guys. Dalam mewujudkan amal-amal kebaikan, kegagalan dalam usaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Padahal kita sudah tahu bahwa ini benar, ini penuh dengan pahala, bahwa ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jujur, amal-amal ibadah yang luar biasa itu sering sekali kita tidak istiqomah dalam menjalankannya. Sebaliknya, kita tahu banyak sekali dosa-dosa dan maksiat serta bahaya-bahayanya, ancaman-ancamannya, tetapi faktanya sering sekali kita tidak bisa meninggalkan, tetap kita jalankan, kita langgar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita tahu. Sering kita lepas kendali terhadap diri kita sendiri. Situasi seperti ini mari kita jadikan perenungan, muhasabah, evaluasi. Terlebih lagi kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan penuh inspirasi, momentum yang tepat, strategis untuk mengoreksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faktor utama kegagalan demi kegagalan kita hadapi itu adalah sesungguhnya diri kita sendiri. Kita harus berani mengambil kesimpulan bahwa diri kita yang salah, diri kita yang lemah. Pengakuan terhadap kelemahan, kekurangan dan kesalahan diri inilah tonggak awal akan sebuah kesuksesan, sehingga kita akan mampu dan bisa memperbaiki diri sendiri. Mana mungkin orang bisa memperbaiki dirinya kalau dia tidak merasa bersalah? Mana mungkin orang akan mampu meningkatkan kualitas dirinya kalau dia sudah merasa hebat? Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ungkapan kata-kata mutiara yang luar biasa. Musuhmu adalah dirimu sendiri, atau musuhmu ada di dalam dirimu sendiri. Manakala kamu sanggup mengalahkan, menguasai dirimu sendiri, maka ini awal dari kesuksesan. Termasuk kesuksesan dalam menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Orang-orang yang paling kuat, orang-orang yang tangguh dalam parameter Islam adalah orang-orang yang sanggup mengendalikan dirinya, sanggup menguasai dirinya sendiri, sanggup mengontrol dirinya sendiri, dan dia adalah pemenang sesungguhnya.
Dia adalah pejuang sesungguhnya. Sehingga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dari sisi fisiknya, kemudian dia bisa mengalahkan lawan-lawannya dalam pergulatan, perkelahian. Akan tetapi kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di saat dia marah, di saat terusik emosinya, dia mampu mengontrol diri, mengendalikan diri dan emosinya. Orang seperti inilah orang yang kuat sesungguhnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini Nabi menegaskan, mujahid yang sesungguhnya, pemenang yang sesungguhnya, pejuang yang sesungguhnya itu adalah manakala dia sanggup mengendalikan, mengontrol dirinya sendiri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontrol diri, kendali diri, manakala mampu kita pegang, maka ini sesungguhnya awal dari kemenangan, awal dari kesuksesan. Dan inilah pelajaran utama yang kita peroleh dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Pengendalian, tidak hanya mengendalikan diri dari keinginan untuk makan dan minum, tetapi mengendalikan diri dari hawa nafsu, syahwat perut, syahwat kelamin, syahwat lisan, pendengaran, mata, dan lain sebagainya. Kita dilatih untuk memiliki kekuatan selanjutnya, mampu memenangkan pertarungan, mampu mengambil kendali dan kontrol terhadap diri kita sendiri. Muslimin dan muslimat jemaah yang berbahagia, oleh karenanya dalam tahapan-tahapan kita menjalani satu ibadah, itu secara umum harus diawali dengan latihan atau pemaksaan. Dicoba, dipaksa. Ibadah apa? Kalau nggak diawali dengan pemaksaan, maka sulit kiranya kita akan bisa melakukan ibadah itu. Diawali dengan pemaksaan. Kita harus memaksa diri kita. Kita datang ke sini untuk sholat subuh. Kalau nggak berani memaksa diri kita, tidak mungkin kita bisa berani. Puasa diri kita, baca Al-Quran, sholat berjamaah, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Tahapannya biasanya diawali dari harus dipaksa. Mungkin ikhlasnya kurang atau enggak ikhlas, tapi itu harus dilatih dan dilatih. Jadi dalam beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam memenangkan pertempuran, pertarungan, kita harus berani menerapkan dalam hidup ini sistem yang namanya paksa dan lawan. Lawan dan paksa. Paksa dan lawan, lawan dan paksa.
Kalau ini nggak kita terapkan, maka kita akan menjadi bulan-bulanan hawa nafsu diri kita sendiri. Kita akan menjadi bulan-bulanan setan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita harus berani memaksa diri kita. Ada ungkapan Weting Krisno jalanan sompo kulino. Kecintaan itu berawal dari kebiasaan. Tetapi kebiasaan itu bisa terjadi biasanya diawali dengan pemaksaan atau keterpaksaan. Keterpaksaan dalam kebaikan tidak ada, tidak masalah. Dipaksa awalnya, kita berani memaksa diri kita sendiri. Jangan sampai berani maksa orang lain tapi maksa diri sendiri tidak berani, tidak sanggup. Kita paksa diri kita berwudu pagi walaupun dingin. Kita paksa diri kita walaupun pagi-pagi dingin, hujan gerimis, berangkat ke masjid. Inilah namanya mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk mengalahkan diri sendiri. Diawali dengan berani memaksa itulah, kemudian menjadi terbiasa. Proses selanjutnya terbiasa. Terbiasa bermusik menjadi irama hidup. Walaupun awalnya dipaksa, anak-anak dulu itu sholat dipaksa, anak-anak itu sekolah dipaksa. Kalau dibiarin saja, nggak jadi orang, nggak susah dia akan sholat, susah dia akan bisa baca, bisa tulis, bisa menjadi orang-orang yang hebat. Awalnya ada pemaksaan, ada aturan-aturan yang ketat. Berangkat sekolah jam sekian, pulang jam sekian, ada PR, ada tugas, dilatih terus disiplinnya, mujahadahnya. Begitu juga dalam hal ibadah. Awalnya dipaksa untuk kemudian menjadi terbiasa. Selanjutnya setelah terbiasa akan terasa. Akan terasa nikmatnya, akan terasa manfaatnya, akan terasa hikmahnya, sehingga berat untuk meninggalkannya, sayang untuk meninggalkannya, akan kehilangan kalau sempat tertinggal. Jadi terpaksa, terbiasa, pada akhirnya terasa. Oleh karenanya para salafus saleh zaman makan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada yang sholat semalam 100 rakaat, ratusan rakaat, semalam khatam Quran, besoknya khatam lagi, dalam sebulan khatam sampai 60 kali. Karena beliau-beliau itu sudah merasakan betapa nikmatnya sholat itu. Di antara mereka ada yang ditanya, kenapa Tuhan bisa melakukan sholat dan baca Al-Quran seperti itu? Beliau katakan, setiap selesai sholat 2 rakaat, aku merasa bahagia, aku merasa tenang, sehingga aku ingin menambahnya. Begitu juga ketika membaca Al-Quran selesai dapat 1 juz, ternyata ada kenikmatan, ada kesegaran rohani, sehingga aku ingin menambah dan menambah sampai khatam. Ini pada level sudah merasa. Untuk sampai ke level situ kita harus pertama berani memaksa diri. Memaksa diri. Sampai kemudian terbiasa, selanjutnya insya Allah akan terasa. Kalau sudah tingkatan ibadah merasa, olah rasa, ini insya Allah akan rutin, akan istiqomah. Disitulah insya Allah kesuksesan kita dalam beribadah. Diawali dari mujahadah.
Di samping paksa jemaah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu memberikan perlawanan. Di sisi kita paksa diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah itu, tentunya dengan bertahap, tahapan-tahapan, sedikit demi sedikit kita latih. Kita juga harus berani melawan setiap bisikan-bisikan negatif, nafsu, amarah, iri, dengki, riya, takabur, hal-hal yang negatif yang seketika muncul dan sering muncul. Kita harus berani memberikan perlawanan. Kita harus berani berkata tidak, jangan, berhenti setiap ada bisikan-bisikan yang jahat. Sehingga ada suatu dialog antara anak muda dengan gurunya. Anak muda bertanya, berkonsultasi kepada gurunya, wahai guruku, setiap aku berangkat sholat jamaah ke masjid, ke musola, selalu ada bisikan, selalu ada perasaan riya, ingin dilihat orang, dipuji orang. Kemudian, apakah tidak sebaiknya aku sholat di rumah saja, biar terhindar dari riya? Riya kan dosa, ibadah kita kan sia-sia. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, perilaku riya itu jelas tercela. Sudah ada bisikan riya, setan kemudian membisikkan, nggak usah sholat berjamaah, nggak usah berangkat kuliah, nggak usah baca Quran, nggak usah ngaji. Inilah peperangan itu. Kita harus berani melawan. Oleh karenanya jawaban dari guru tadi adalah ketika ditanya seperti itu, kamu tetap berangkat ke masjid, kamu tetap mengaji, kamu tetap baca Al-Quran, dan lawan riya yang ada dalam dirimu. Jangan kemudian merasa ada riya, ada ini kemudian berhenti dari riya, meninggalkan amal perbuatan karena kita takut riya. Itu juga bagian dari riya. Jadi berangkat belajar membaca Quran dan paksa, riyanya kita lawan. Riyanya, makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan saran ketika Anda sholat, ini apalagi sholat berjamaah, apalagi kita jadi imam, ya, dilihat orang, pasti pikiran-pikiran dipuji, diapresiasi, dilihat orang itu muncul, namanya manusia. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah, kata beliau, tidak dengan meninggalkan ibadah itu. Jadi takut teriak, sedikit takut teriak. Lama-lama saya nggak puasa, takut teriak, nggak sholat, takut teriak. Nah, ini prinsip sesat dari setan. Justru kata beliau, ketika kamu dilihat orang pengen khusyuk, seolah-olah khusyuk, maka tambahlah kekhusyukanmu itu karena kamu sedang dilihat oleh Allah. Justru kita suruh menambahi, dan di dalam hati kita lawan itu namanya riya. Minta tolong bantuan pada Allah SWT. Justru kita tambahi khusyuknya. Kita mau berinfak 100 juta, takut riya, tambahi jadi 200 juta. Ya, tambahi 200 juta. Kita lawan riyanya. Mau dilihat orang aja 100 juta. Ini dilihat Allah harus 200. Jadi kita alihkan. Berhati-hati. Jadi jangan sampai, ini biasanya anak-anak muda takut riya. Mau kawin takut riya, nggak kawin. Mau berangkat ke masjid takut riya, nggak jadi berangkat ke masjid. Tetap berangkat ke masjid dan riya itu dilawan. Kalau nggak begitu, nggak ada perlawanan, nggak ada paksa dilawan, repot. Inilah permainan setan dalam rangka
mengalahkan. Maka berpuasa di bulan Ramadan diamankan Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan kita untuk kuat berperang, dan perang itu jangan lupa berstrategi. Kita paling tahu diri kita ini lemahnya di mana. Ya, kita paling tahu ukuran dan kemampuan diri kita. Jadi intinya bolak-balik dalam Al-Quran kita dapatkan setan itu musuh yang aduun mubin. Dia punya strategi, dia punya makar. Maka kita juga menghadapinya harus dengan paksa, melawan, dan dengan strategi. Maka insya Allah, apalagi kita iringi dengan doa-doa yang khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam setiap sholat kita resapi, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menolong. Jadi kesungguhan mujahadah disertai dengan doa. Termasuk ketika selesai sholat kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mantapkan 3 kali. Paling tidak 3 kali, ya Allah tolong aku, bantu aku ya Allah ala dzikrik, untuk berzikir padamu. Aku tidak bisa untuk mengingatmu kalau tidak engkau bantu ya Allah. Wa syukrika, dan bersyukur padamu ya Allah. Aku tidak mampu, tidak sanggup bersyukur tanpa hidayahmu, tanpa bimbinganmu, tanpa kekuatan darimu. Wa husni ibadatik, dan aku tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ya Allah tanpa bimbinganmu, tanpa hidayahmu, tanpa pertolonganmu ya Allah. Insya Allah kalau ini kita padukan usaha yang keras, berani memaksa, berani melawan dengan strategi, dan diiringi doa-doa yang khusyuk, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan ketakwaan yang haqqa tuqah. Bisa menjadi hamba-hamba Allah shaimin yang selesai bulan Ramadan termasuk minal faizin wal amin ya rabbal alamin. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Mari terus semangat dan semangat, karena pahala yang besar, ampunan ada di depan mata. Insya Allah masa depan kita cerah, masa depan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam ridho Rasul. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.